Saat Kang Wu berjalan pergi, 3 orang yang sedari awal mengikuti Kang Wu mulai merencanakan untuk menyerang Kang Wu. Dengan isyarat dari si rambut merah, salah satu dari mereka terlihat membawa karung dan yang isinya adalah monster kelinci. Monster kelinci itu pun dilepaskan dan berlari ke arah Kang Wu. Karena mencium bau darah yang menempel di tubuh Kang Wu, kelinci-kelinci itu menyerang Kang Wu. Tetapi dengan mudah Kang Wu mampu melibas semua kelinci itu. Lalu muncul notifikasi level Kang Wu yang naik menjadi level 20. Dengan naiknya level Kang Wu pun mendapatkan skill assassin tusukan akselerasi. Karena pengaruh konstelasi Kang Wu yang mampu memaksimalkan skill dan statnya, maka skillnya dimaksimalkan menjadi tusukan pendarahan. Lalu terlihat orang berambut merah melompat dan menyerang Kang Wu dari belakang. Dengan kecepatannya, Kang Wu mampu untuk menghindari serangan itu. Si rambut mengayunkan pedang besarnya kembali ke arah Kang Wu yang tentu saja dapat dihindari Kang Wu dengan mudah. Tak tinggal diam, Kang Wu juga melancarkan serangan dengan skill yang baru saja didapatnya, yaitu tusukan pendarahan. Dengan senyum lebar si rambut merah meremehkan Kang Wu karena serangannya hanyalah goresan kecil baginya. Terlihat kedua rekan si rambut merah bersemangat melihatnya. Si rambut merah mengayunkan pedangnya ke arah Kang Wu. Tentu saja Kang Wu mampu untuk menghindarinya. Kang Wu juga melakukan tusukan pendarahan kembali. Dan dengan sombong si rambut merah menantang untuk menyerangnya lagi. Kang Wu pun tanpa ragu melesat untuk menyerang. Saat sudah berada di hadapan si rambut merah, Kang Wu mengaktifkan skill yang menutupi pandangan si rambut merah. Lalu Kang Wu juga melancarkan serangan tusukan pendarahan bertubi-tubi ke tubuh si rambut merah. Setelah penglihatan si rambut merah kembali dan akan menyerang Kang Wu, dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Si rambut merah merasa kekuatannya semakin berkurang. Dan dua rekannya terlihat heran dengan tingkah laku si rambut merah. Si rambut merah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena kemampuannya yang bertambah kuat setiap kali terkena serangan. Tetapi saat ini malah semakin menurun. Saat si rambut merah masih merasa heran, Kang Wu sudah mengarahkan senjatanya dan menusuk tepat di dada si rambut merah. Si rambut merah pun tumbang dan kedua rekannya yang melihat itu pun berlari dengan panik. Tetapi Kang Wu hanya melihatnya sambil memakan solasium. Dan dengan ini konstelasi si rambut merah yang bernama Glutton of Blood dengan deskripsi semakin anda, kehilangan stamina, kemungkinan untuk menjadi kebal terhadap serangan mental bertambah direbut oleh Kang Wu. Dan dengan senyum Kang Wu berkata, ini sudah yang kedua dalam hari ini. Tak lupa Kang Wu juga mengambil item yang dimiliki si rambut merah. Kang Wu pun beranjak pergi dari tempat itu. Lalu Sins berpindah ke Yerin yang nampak senang memegang sebuah item. Yerin tak menyangka Kang Wu dapat dengan mudah mendapatkan sepatu Fataros. Lalu setelah Kang Wu menyelesaikan misi dari Yerin, sesuai yang dijanjikan Yerin, memberikan raid pass untuk dungeon dengan beberapa bos menengah. Kang Wu nampak membaca informasi dungeon tersebut. Dengan senyum dan semangat Kang Wu meminta untuk memesan dungeon itu untuk esok pagi. Lalu Kang Wu mengeluarkan beberapa item dan menanyakan, apakah Yerin juga membeli item-item ini? Yerin setuju dan membelinya. Yerin juga menawarkan beberapa misi untuk Kang Wu. Kang Wu nampak sudah memilih misi selanjutnya. Musuhnya adalah menangkap atau membunuh Hyo Jungta, seorang perampok barang negara, dan melakukan beberapa kekejaman. Hadiahnya, jika berhasil menyelesaikan misi adalah 300 juta won dan sewa 1 bulan. Dungeon level 100 atau di bawahnya. Yerin menanyakan apakah Kang Wu yakin, karena menemukan markasnya sangat sulit. Dengan percaya diri Kang Wu menjawab, aku punya cara untuk menemukannya. Lalu Sins berpindah ke Kang Wu yang sudah berada di luar dan nampak menelpon seseorang. Ternyata Kang Wu sedang memesan 10 solasium kepada seseorang yang diteleponnya. Sins berpindah pada sebuah pertarungan yang berada di dalam klub. Kang Wu juga terlihat di dalam klub tersebut dan memesan segelas solasium burst. Tetapi sang bartender nampak terkejut dan tak mengira ada yang memesannya. Karena rasanya yang cukup unik. Terlihat Kang Wu mengamati sekitar. Tetapi Kang Wu terkejut melihat seseorang wanita. Ternyata wanita itu adalah bawahan anggota eksekutif Eclipse Kang Dong-hyun. Wanita itu dijuluki anjing pemburu Cha Sohei. Kang Wu mulai beragumen dalam pikirannya apa Eclipse sudah mulai melacaknya. Sang bartender menghidangkan minuman yang dipesan Kang Wu dan mengatakan kalau akan jarang melihatnya lagi.
Kang Hu bertanya kenapa begitu. Sang bartender itu menjawab, kalau ada rumor Eclipse mengincar klub ini. Kang Hu melihat Cha Sohei dan berkata dalam hati, jadi itu kenapa dia ada di sini. Kang Hu nampak ingin bergegas pergi dan beranjak. Tetapi ada orang-orang dari Eclipse memasuki bar tersebut. Orang-orang yang berada di bar itu pun terkejut. Lalu orang-orang dari Eclipse itu mulai menyerang siapapun yang ada di sana. Tak terkecuali Kang Hu yang terlihat diserang menggunakan kapak. Namun dengan mudah Kang Hu menghindar dan melakukan serangan balik dengan senjatanya. Cha Sohei yang melihatnya pun tertarik dan melesat ke arah Kang Hu dan melemparkan pisau yang membuat Kang Hu terkejut. Tetapi serangan itu mengarah ke orang di belakang Kang Hu yang akan menusuk Kang Hu dan menendang orang itu sampai terpental. Dengan senyum Cha Sohei berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi kau menarik perhatianku. Dari guild mana kau berasal? Tanya Cha Sohei. Aku tidak suka terkait dengan guild manapun, jawab Kang Hu. Bagus, haruskah kita bicara bisnis? Sahut Cha Sohei dengan semangat. Terlihat orang-orang Eclipse sudah berkumpul di hadapan mereka. Mereka nampak bingung karena Cha Sohei menyerang mereka. Tetapi Cha Sohei memberikan kode untuk menyerangnya. Dan tanpa ragu mereka menyerang. Kang Hu berpikir kalau Cha Sohei sedang mengujinya dan Kang Hu akan menghiburnya. Kang Hu melemparkan pisaunya yang mengenai salah satu penyerang dan dengan skillnya, Kang Hu menarik kembali pisau itu yang membuat Cha Sohei terkejut. Kang Hu mempunyai kemampuan telekinesis. Kang Hu pun mengajak Cha Sohei untuk lewat pintu belakang. Saat Kang Hu berlari nampak Cha Sohei memberikan kode kepada Eclipse untuk mengejarnya. Dalam kejar-kejaran itu Sohei bertanya, bukankah kau seorang assassins? Kau juga bisa menggunakan sihir. Tetapi Kang Hu tak menjawab dan hanya tersenyum. Saat membuka pintu, ternyata sudah ada Eclipse di tangga dan siap menyerang Kang Hu. Tentu saja dengan mudah Kang Hu mampu menghabisi mereka. Satu persatu mereka dikalahkan dengan mudah. Dengan senyum Sohei berkata dalam hati, sesuai dugaan mataku, memang tepat. Mereka berhasil lolos dari kejaran Eclipse. Lalu Sohei mengatakan, bagaimana jika bekerja di tempat yang lebih bebas dibandingkan guild? Bayarannya cukup banyak. Sambil memberikan kartu nama kepada Kang Hu. Kang Hu mengambilnya dan akan menghubunginya setelah mengurus beberapa hal penting. Lalu Kang Hu pun beranjak pergi. Di sini terlihat Sohei sedang melapor dan mendapat misi untuk menyelidiki seseorang bernama Kang Hu. Lalu Sins berpindah ke stasiun kereta. Terlihat Kang Hu keluar dari kereta. Kang Hu mengambil sebuah paket yang isinya solasium yang dia pesan sebelumnya. Kang Hu melihat seseorang yang sedang menelpon seseorang. Tetapi orang itu berteriak, apa? Kau lihat-lihat kepada Kang Hu, dan dia pun beranjak pergi. Lalu Kang Hu menuju ke sebuah pasar yang menjual perlengkapan. Kang Hu memegang sebuah belati yang menambahkan atribut kekuatan sebesar 50 poin. Kang Hu mengeluarkan sebuah batu dan mencengkramnya dengan kuat yang membuat batu itu hancur. Kang Hu tersenyum karena itu berhasil. Tak hanya menambah poin kekuatan, belati itu juga memiliki efek ketika berada di luar pertarungan selama 30 menit. Kecepatan pemulihan stamina dikali 2 yang tentu saja membuat Kang Hu sangat senang. Kang Hu memutuskan untuk membeli belati itu dan berjalan keluar. Saat sedang berjalan, ada keluarga yang dengan riang berbincang tentang keamanan di Seoul yang dilindungi Badan Keamanan dan Guild Junghua. Kang Hu yang mendengarnya hanya berkata dalam hati jika itu adalah keyakinan yang buta. Lalu ada teriakan dari keluarga tadi yang memohon untuk melepaskan putranya. Tetapi pria bertopeng itu tak memperdulikannya. Semua orang yang melihat tampak panik. Dan Kang Hu heran kenapa di siang bolong di Seoul ada orang bodoh yang berani melakukan hal seperti itu. Saat Kang Hu ingin menolong keluarga itu, dia terkejut karena Chai Guanyung dari Guild Junghua muncul. Chai Guanyung melemparkan kartu dan ditangkap oleh pria bertopeng sambil bertanya, apa ini? Ambil berapa banyak yang kau mau. Sebagai gantinya lepaskan anak itu, kata Chai Guanyung. Kedua orang bertopeng setuju dan melepaskan anak itu, lalu berlari untuk bur. Tetapi Chai Guanyung tiba-tiba menghilang yang sudah berada di depan kedua pria bertopeng. Lalu Chai Guanyung mengaktifkan sebuah penghalang. Saat kedua orang itu kebingungan dengan apa yang terjadi, Chai Guanyung menebas mereka. Salah satu topeng orang itu terlepas dan membuat Kang Hu terkejut karena orang itu adalah orang yang Kang Hu lihat tadi. Orang itu tampak panik dan menanyakan kenapa kau membunuhnya. Bukankah ini hanya akting? Tanya pria itu.
Karena adanya penghalang jadi orang-orang di luar tak bisa mendengar percakapan mereka. Cai Guangyun pun membunuhnya dan dengan tersenyum mengatakan kepada semua orang kalau sekarang sudah aman. Tetapi Kang Hu tahu kalau mereka menggunakan trik seperti itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memonopolo Danjen untuk guild Junghua. Kang Hu pun beranjak pergi dan berbicara dalam hati untuk menikmati. Ini semaumu untuk sekarang. Sins berpindah ke Cha Sohee yang sedang mencari informasi tentang Kang Hu. Cha Sohee tersenyum saat melihat data Kang Hu dan mengatakan dia terlihat tidak asing.